Menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar ma'al barang atau harta dengan ma'al yang dilakukan dengan cara tertentu. 2. Hukum jual beli. Hal ini dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba atau bunga. Rukun jual beli. Yang pertama, pihak yang bertransaksi. Yang kedua, barang atau objek jual beli. Yang ketiga, harga yang disepakati. Yang keempat, akad atau serah terima. Syarat sah jual beli yang pertama yaitu pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, barang yang diperjualkan belikan harus merupakan barang yang suci dan bermanfaat. Yang ketiga, tidak boleh menutupi kecatatan. Bahasa khiyar berarti memilih, menyisihkan, atau menyaring. Dalam Islam, transaksi jual beli memiliki etika tersendiri, mulai dari akad antara pembeli dan penjual hingga proses pemilihan sebagai hak dari pembeli dan penjual sebelum terjadinya transaksi atau yang kita sebut dengan khiyar. 2. Hukum khiyar. Hukum khiyar itu mubah, tetapi jika digunakan untuk berdusta, itu hukumnya haram. 3. Macam khiyar. 1. Khiyar majlis. Majlis dalam jual beli bermakna tempat berlangsungnya jual beli dan para pihak sebelum berpisah. 2. Khiyar aibi. Dalam kehidupan sehari-hari adalah pembeli berhak memutuskan untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya jika diketahui barang tersebut memiliki cacat. 3. Khiyar syarat adalah hak pembeli atau penjual atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih dalam masa tenggang yang disepakati kedua belah pihak. 4. Manfaat khiyar. 1. Mempertegas kerelaan kedua belah pihak saat melakukan transaksi jual beli. 2. Adanya kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. 3. Menghindari terjadinya penipuan saat transaksi jual beli berlangsung. 4. Transparansi dan kejujuran bagi kedua belah pihak terjamin. Dan qirat ialah kerjasama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil. 2. Hukum qirat dalam ajaran agama Islam. Hukum qirat adalah mubah atau jaiz. 3. Rukun pemilik dan penerima modal pekerjaan. Keuntungan syarat qirat: dewasa, sehat akal, sama-sama rela, harus diketahui jelas jumlahnya baik oleh pemilik maupun penerima modal. Jenis pekerjaan ditentukan sendiri oleh penerima modal sesuai bakat dan kemampuannya, dan pemilik modal perlu mengetahui jenis pekerjaan tersebut. Besar atau kecilnya bagian keuntungan hendaknya dibicarakan saat mengadakan perjanjian. 4. Bentuk qirat. Ada 2, yaitu bentuk qirat sederhana dan modern. 5. Manfaat qirat. 1. Saling membantu ataupun bekerja sama untuk membangun sebuah usaha. 2. Perilaku ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena membantu untuk melepaskan kesulitan orang lain. 2. Terbinanya pribadi yang ta'aluf atau rasa dekat di antara keduanya. Pengertian menurut bahasa riba dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan. Secara makna istilah terminologi, riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang, piutang, atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. 2. Riba dalam Islam hukumnya haram. 3. Jenis riba yaitu ada riba fadli, adalah tukar menukar dua buah barang yang sama sejenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Hal yang dilarang di sini adalah kelebihan perbedaan dalam ukuran atau takaran. 2. Riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. 3. Ribayat adalah jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Riba nasi'ah adalah tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya diisyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. 5. Langkah agar tidak terjerumus dalam transaksi riba. Yang pertama, memahami hukum jual beli dengan baik. Riba sangat erat kaitannya dengan jual beli. 2. Memahami bahayanya riba. 3. Memiliki sifat qanaah. 4. Lakukan transaksi yang diperbolehkan. 4. Perbanyak doa.